pertanian 4.0 ini memang kita harus memiliki peralatan-peralatan yang otomatisasi gitu ya, yang otomatis bisa dikontrol dari jarak jauh tanpa dioperasikan oleh kita atau oleh Pak Tani begitu ya. Kemudian sistem informasi digital kita harus kuasai, harus juga terpusat dan seterusnya. Misalnya Bapak Ibu bahwa saat ini persoalan lahan kita itu lahan yang luas itu terpetak-petak dimiliki oleh petani-petani yang masing-masing punya petak sendiri-sendiri gitu ya. Sehingga kalau demikian ini akan sangat sulit untuk kita bisa menggunakan teknologi untuk pengaturan-pengaturan. Nah, maka dari itu seharusnya nanti ada sistem bagaimana agar sawah yang luas itu misalnya walaupun yang memiliki banyak orang, tetapi misalnya kita satukan sehingga pengelolaannya menjadi bisa tersentralisasi, kemudian harapannya bisa lebih produktif. Kalau saat ini digarap atau dikerjakan oleh masing-masing individu yang ya tidak mungkin kalau kita akan gunakan sistem ini ya pertanian 4.0 ini. Kita bersyukur ya bahwa banyak anak-anak muda yang bergelut di bidang pertanian dengan pemanfaatan teknologi digital ini. Yang harapannya itu bisa terus diperbanyak sehingga pertanian kita bisa lebih maju, menyamai atau bahkan melebihi dari negara-negara tetangga kita. Memang kita dihadapkan pada mega disrupsi, ya. Pertama adalah soal climate change, kedua adalah revolusi industri 4.0, yang ketiga adalah pandemi COVID. Sehingga inovasi-inovasi yang kita dorong memang harus mengadres ketiga disrupsi ini. Harus ada perubahan mindset di kalangan peneliti, mindset di kalangan dosen, mindset di kalangan para sarjana, dan mindset di kalangan para pelaku, termasuk skill set di dalamnya. Sehingga mindset, skill set itu merupakan tandem yang harus diperkuat. Juga kita harus menjadi learner, pembelajar yang agile, yang lincah, yang tangkas, yang tangguh. Dan kita juga harus berorientasi pada new practice, future practice, bukan best practice semata. Jadi selama ini kita fokusnya pada best practice. Kalau kita fokusnya pada best practice terus, kita akan menjadi follower, menjadi peniru saja. Tapi kalau kita future practice, kita akan menjadi pencipta kesempatan. Kita akan menjadi trendsetter perubahan. Ini Sawah 4.0. Sawah 4.0 sudah menjadi keniscayaan ini. Karena kita harus mendeteksi secara pintar bagaimana kesehatan padi dengan drone, dengan satelit, dan juga kita harus ciptakan satu sistem untuk bisa memprediksi berapa sih sebenarnya produksi sawah kita, dari sawah kita, produksi padi kita berapa, harus dengan presisi. Mengatasi masalah hama penyakit harus tidak lagi kita itu ngambil sampel tanah, daun, dibawa ke lab. Sekarang cukup diselesaikan di lapangan dengan smartphone. Kita memiliki tools yang bisa secara presisi melakukan deteksi tentang konversi lahan itu. Dan kemudian untuk sawit 4.0 juga saya kira sangat penting. Jadi memetakan presisi berapa populasi kebun sawit, populasi pohonnya ada berapa untuk sawit-sawit tradisional. Tapi untuk yang modern kita juga kembangkan presi palm. Presi palm ini untuk meningkatkan efisiensi pemupukan 20% sampai 30%. Ya, jadi kalau kita memupuk itu kan selama ini kan diratakan saja satu hamparan. Padahal setiap titik itu punya kandungan hara yang berbeda. Nah, bagaimana cara memotret kandungan hara? Dengan satelit. Oleh karena itu, kita gunakan satelit untuk bisa melakukan deteksi wilayah-wilayah mana harus dipupuk secara presisi, dan kemudian kita gunakan mobil yang di bawahnya, fast track, untuk bisa memupuk secara otomatis, untuk keliling kebun dan sebagainya dengan lebih presisi lagi. Peternakan 4.0 ini ada di berbagai tempat ya yang sudah kita kembangkan, dari mulai pakan dan sebagainya. Alat untuk mendeteksi berapa jumlah benih udang, kan benih udang kecil-kecil, ada jutaan, sulit dihitung. Ini menggunakan alat apa yang disebut sebagai Pixcon. Sekali lagi, ini adalah karya mahasiswa S1 ya. 70 varietas unggul, sebenarnya varietas lebih dari itu, tapi yang unggul kira-kira ada 70. Dan salah satunya adalah IPB3S. Ini adalah saya kira sangat penting untuk bisa dikembangkan, dan saat ini sudah ada di 26 provinsi. Di 26 provinsi, dan ini pada waktu kami panen dengan Pak Presiden 2 bulan lalu di Malang. Jadi sudah diuji coba di berbagai tempat di 26 provinsi, dan Pak Presiden sudah berkenan untuk panen IPB3S ya, dan hasilnya di atas 12 ton per hektar. Kemudian sebenarnya kita bisa swasembada.
Karena teknologi yang kita hasilkan 3 kali lipat teknologi dari rata-rata nasional. Bawang putih juga bisa swasembada. Ini kita hitung-hitungan kasar bahwa sebenarnya kita bisa memproduksi sampai 600.000 ton. Artinya kita tidak perlu impor lagi. Bawang putih, kedelai, karena teknologi sebenarnya sudah cukup. Limbah sawit sekarang sudah bisa dipakai pakaian. Jadi ini ada pakaiannya untuk bisa meredam panas, tidak mudah sobek, tidak luntur, seteramah lingkungan. Karena diambil dari sawit. Ya. Kemudian juga limbah sawit juga sudah kita kembangkan, ini di BPDS PKS ya, yang sudah support oleh BPDS PKS. Ini rompi anti peluru. Rompi anti peluru dari limbah sawit. Ini bukan dari baja, bukan dari apa, tapi dari limbah sawit yang sudah tahannya sama kekuatannya dengan dari logam-logam yang lain. Kosmetika dari rumput laut, yang saat ini rumput laut kita produksi melimpah, tapi seringkali kita ini menikmati impor produk-produk kosmetik karena apa? Karena yang mengolah adalah negara-negara lain.